Kekalahan telak Indonesia atas Australia ditanggapi oleh berbagai pundit dan media asing. Mayoritas dari mereka nggak percaya pasukan Garuda Nusantara dibantai habis-habisan dengan komposisi skuad yang cukup mumpuni. Sementara itu para fans mulai merindukan sosok Sintayong. Namanya pun menggema di Sydney Football Stadium yang bikin Coach Shin merasa terharu. Cetak gol coba merangkum hancurnya taktik Patrick Kluivert sebagai berikut. Menurunkan pemain cadangan mati Swansea City. Patrick Kluivert optimistis Indonesia bisa meraih hasil positif di pertandingan kontra Australia. Dia berjanji membawa timnas memutus rekor kekalahan atas Sokro selama 4 dekade. Sudah lama sekali, besok kami akan berusaha meraih kemenangan pertama setelah sekian lama. Kami akan pecahkan rekor. Kami menantikan pertandingan ini dengan hasil yang bagus. Namun sayangnya Kluivert malah membuat keputusan aneh di pertandingan tersebut. Juru taktik kelahiran Amsterdam ini memainkan Nathan Chuaon sebagai starter. Padahal Nathan sendiri menjadi cadangan mati Swansea City di musim ini. Tercatat pemain kelahiran Rotterdam itu hanya bermain 3 kali sebagai pemain pengganti. Bahkan Nathan sudah nggak pernah masuk ke dalam skuad Swansea selama 8 pertandingan terakhir. Sebelumnya performa buruk Nathan juga sempat dikritik di era Sintayong. Justinus Laksana menganggap Nathan sebagai pemain egois dan permainannya jauh dari harapan. Nathan jelek banget mainnya. Coba perhatikan setiap bola ke Nathan. Passingnya pasti ke belakang. Dia juga egois. Buat gue nggak banget. Nathan itu di Swansea cadangan, jadi apa yang lu harapkan? Sesuai prediksi, minimnya menit bermain berpengaruh besar pada performa Nathan di atas lapangan. Sang pemain dianggap menjadi biang keladi anjloknya mental para punggawa skuad Garuda. Buktinya gol pertama timnas Australia berbuah dari pelanggaran Nathan di kotak penalti. Selain itu, dirinya juga terlihat cuma berjalan santai yang berakibatkan gol ketiga untuk Australia. Performa buruk Nathan jadi bukti Patrick Kluivert yang telah menjilat ludahnya sendiri. Pasalnya pelatih 48 tahun itu sempat menolak pemain yang nggak punya jam terbang di level klub. Bermain di klub dan timnas itu berbeda. Di timnas tidak selama di klub, karena itu jam terbang akan jadi salah satu yang menentukan untuk timnas ini, ujar Kluivert. Dibantai karena berani memainkan skema terbuka. Performa jelek Nathan Chuaon berdampak buruk ke skema permainan timnas Indonesia. Beberapa kali pemain Swansea City ini melakukan kesalahan di momen-momen krusial. Hasil lini tengah timnas Indonesia mati total dan selalu sulit membangun serangan. Para pemain Australia begitu mudah memotong alur bola saat jatuh di kaki Tom Haye maupun Nathan. Lini tengah timnas Indonesia terlihat hanya mutar-mutar tanpa berupaya menusuk ke pertahanan Australia. Skuad Garuda pun dibuat nggak berdaya dan dihajar habis-habisan dengan skor 5-1. Kekalahan memalukan ini disebabkan karena keberanian taktik Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini malah melakukan strategi bermain terbuka ke tim langganan Piala Dunia. Walaupun unggul dari segi skuad, pengalaman para pemain Indonesia dirasa cukup kurang. Terbukti beberapa punggawa Garuda Nusantara terlihat demam panggung dan terlihat panik. Padahal Kluivert bisa saja menggunakan strategi menunggu dan langsung melakukan counter attack cepat. Strategi ini pernah berjalan sukses bikin timnas Arab Saudi menelan kekalahan. Kekecewaan para penggemar langsung diluapkan lewat tagar Kluivert out di jejaring sosial media. Meski begitu, ex-pelatih timnas Curaçao ini berdalih dirinya sudah berjuang habis-habisan. Kami berjuang seperti singa. Kami tidak pernah menundukkan kepala. Namun saya sangat kecewa dengan hasilnya, ucap Kluivert. Komentar mengharukan pemain dan pandit.
Hancurnya perjuangan timnas Indonesia di Australia buat para pemain diliputi kesedihan. Beberapa di antaranya bahkan gak ragu mengungkapkan perasaan mereka dengan komentar menyentuh. Oleh Romeni gak kuasa menahan tangis meskipun tampil cukup baik sepanjang laga. Kami memulai dengan bagus, sangat positif dan percaya diri. Kemudian kami gagal penalti, itu bagian dari pertandingan. Kemudian kami kebobolan beberapa gol bodoh. Sekali lagi kami sangat kecewa walau bisa memangkas 1 gol, ujar Romeni. Romeni merasa terpukul karena gol yang dia persembahkan untuk sang nenek harus ternodai dengan kekalahan. Kehormatan bermain untuk Indonesia. Nenek saya dari Indonesia, gol ini untuknya. Saya persembahkan gol tersebut untuknya, tetapi sekarang kami sangat kecewa karena tahu tim ini bisa bermain lebih bagus dari apa yang terlihat. Tambah ex-FC Utrecht tersebut. Komentar Romeni seolah-olah diamini oleh sejumlah pengamat sepak bola internasional. Salah satunya adalah Dutch Ditch selaku pundit asal Australia yang heran kenapa skuad Garuda bisa dibantai. Australia tampil klinis dan meraih 3 poin. Apakah permainan Australia secara keseluruhan adalah yang terbaik? Jawabannya tidak. Tegas ex-punggawa Sokros tersebut. Wajar jika Ditch meragukan performa skuad kebanggaannya sendiri. Secara statistik, Jay Itzes dan kawan-kawan justru lebih unggul dalam penguasaan bola dengan 61% dibandingkan 39% milik Australia. Buat kamu yang pengen jersey timnas Indonesia di tanggal tua, cobain beli jersey di Distro Bandung. Dijamin kualitasnya terjaga. Cek link di bawah ini. Reaksi sedih Sintayong. Kekalahan telak timnas Indonesia atas Australia juga membuat Erick Thohir ikut menangis. Pria kelahiran Jakarta ini hanya terdiam membisu dan gak kuasa menahan tangisnya. Ekspresi sendu Pak Erick sontak menjadi sorotan para warganet. Alih-alih bersimpati, banyak netizen yang menuding Menteri BUMN ini sebagai biang kerok keterpurukan timnas. Saat ramai-ramainya STY diberhentikan dulu, Arya Sinulinga bilang bahwa resiko diambil oleh Pak Erick Thohir. Dia sudah berjudi dan kalah, silakan mundur dari PSSI, tulis salah seorang pengguna di X. Di sisi lain, kekalahan memalukan dari Australia juga menyisakan duka bagi Sintayong. Ex-pelatih timnas yang ikut nonton bareng laga tersebut nggak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Juru taktik asal Korea Selatan ini bahkan tampak menahan tangisnya. Bagaimana tidak, tim yang dirinya bangun selama 5 tahun runtuh begitu saja dalam satu pertandingan di bawah arahan pelatih baru. Alhasil sang pelatih langsung memberikan tanggapannya terkait laga tersebut. Alih-alih mencari kambing hitam, Sintayong bersikap profesional dengan menyebut hasil ini bukan salah Patrick Kluivert. Sangat disayangkan sekali sebenarnya. Tidak perlu kita kemasukan gol lewat set piece, tapi kemasukan gol karena set piece. Mungkin karena pelatih Kluivert tidak mempunyai banyak waktu untuk latihan set piece, jadi mungkin alasannya itu. Nama Sintayong menggema satu stadion. Hasil memalukan yang diraih timnas Indonesia memicu reaksi dari para supporter. Mereka kecewa berat dengan performa buruk yang ditunjukkan anak asuh Patrick Kluivert. Kekalahan ini menjadi buah pahit keputusan nyeleneh PSSI menggantikan Sintayong. Para fans yang masih nggak terima pun melayangkan protes langsung di Sydney Football Stadium. Buktinya ribuan penonton yang hadir dengan lantang meneriakan nama Sintayong. Mereka rindu dengan kehadiran sosok pelatih asal Korea Selatan ini yang dinilai tulus. Sorakan para penonton sampai membuat supporter tuan rumah kebingungan dan tercengang. Nggak cuma dari para supporter, kekecewaan mendalam juga dialami oleh Andre Rosiadi. Mertua Pratama Arhan ini mengaku rindu Sintayong dan menganggap Coach Shin sebagai pelatih terbaik. Indonesia rindu STY. Strategi timnas saat ini persis timnas Belanda. Menang penguasaan bola tapi minim peluang. Pak ET tolong lakukan evaluasi seandainya gagal raih 3 poin dari Bahrain. Sandal kekinian dari Landici bisa kamu dapetin dengan diskon 70% dengan klik link yang di bawah ini. Itulah ulasan hancurnya taktik timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Bagaimana pendapatmu? Akankah PSSI bakal berbenah dan memanggil kembali Sintayong?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.